Maka kalau Anda sudah mengatakan saya muslim, komitmen dengan nilai dan pekerjaan keislaman, diperintah apapun saya siap mengerjakan. Sholat saya siap, puasa siap, zakat siap, diminta berbagi siap, infak siap, nahan amarah siap, memaafkan orang siap. Maka kata Allah, jaga komitmen itu. Alhamdulillah. Bukan sekedar saat kamu hidup, tapi kamu bawa sampai saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan dihisab dan kamu banggakan di hadapan Allah. Maka turunlah komitmen ini di Quran surah ketiga ayat 102, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada saya, kata Allah. Mengatakan dirinya muslim, karena saat syarat muslim itu bingkainya disebut dengan Islam. Syarat Islam yang pertama itu syahadat. Buka hadis riwayat Muslim, kitabnya pun Sahih Muslim, Imam Muslim yang ngarang. Jilid yang pertama, teman-teman, hadis nomor ke-8, dikutip oleh Imam An-Nawawi, bahkan di kitab yang Al-Arba'innya, kitab keduanya setelah At-Tibyan, nomor hadis yang kedua. Malaikat Jibril datang menyamar kepada Nabi, bertanya tentang pokok keislaman. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi yang poin pertamanya, antashhada an la ilaha wa anna Muhammadar. Syahadat itu kalau sudah diucapkan artinya beriman. Maka kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka disebutlah orang itu dengan mukmin, masuk Islam dan dia beriman kepada Allah. Kata kerjanya disebut dengan amanah, jamaknya disebut dengan amanu. Jadi kalau ada panggilan di Quran ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti memanggil orang-orang yang telah berislam dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya disebut dengan iman. Panggilannya menggunakan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil dengan semua jarak, li'ifadatil gharib wal mutawassit wal ba'id. Demikian di ilmu nahwu. Dari 14 huruf nida, cuman ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal ada a, ada aya, ada wa, cuman ya 360 kali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang beriman, saya panggil kalian semua. Baik yang imannya kuat merasa dekat dengan saya, yang menengah ataupun yang paling jauh, sepanjang beriman, saya panggil kalian semua. Dan berlaku hukum yang akan saya sebutkan di ayat ini. Saya tegaskan, ketegasannya disebutkan dengan ayyuha, 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha dari kata ayyun dan ha. Ayyunya adalah munada, sifatnya taukid, haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang telah beriman, saya tegaskan, saya kuatkan ya, ingat baik-baik. Saya panggil kalian semua. Menggunakan kata alladzina sebelum amanunya disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu ismun mausulun yadullu alal amiyah. Huruf sambung menyambungkan satu peristiwa atau objek yang menunjuk pada semua kalangan tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei yang telah beriman, hei yang telah muslim, ingat baik-baik. Mau kalian tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, tanpa batas, saya tegaskan, saya ingatkan, saya panggil kalian semua. Lihat kalimatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Buktikan keislaman kalian, keimanan kalian dengan meningkatkan takwa. Takwa itu wujudnya amal. Amal itu pekerjaan. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau saya perintahkan, kerjakan ya. Kalau saya katakan begini, lakukan. Saya larang, tinggalkan. Itulah takwa. Makanya takwa cuma dibagi dua, 115 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bentuknya cuma perintah dan larangan. Pekerjaan, kerjakan, tinggalkan. Do it or leave it. If'al wala taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Pekerjaan. Kalau Anda mengatakan saya muslim, Anda harus siap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Lihat, wala tamutunna ujungnya. Setelah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, pakai bawa sifat itu, komitmen meningkatkan ketaatan kepada Allah, pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang muslim, bawa itu, pertahankan, jangan sampai engkau diwafatkan kecuali dalam komitmen awalmu menjadi seorang muslim yang baik. Inilah kalimat-kalimat muslim disebutkan dalam Al-Quran. Ini sifat pekerjaannya, ini orangnya, ini bentuk jamaknya. Nah, komitmen kita mewujudkan semua pekerjaan tadi disimbolkan kemudian dalam bentuk perubahan kata lagi. Apa katanya? Katanya disebutkan dengan kalimat kata yang ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Kalau Anda komitmen, ya Allah saya mau meningkatkan takwa, apa pekerjaannya? Maka bentuk turunan dari kata muslim, turunannya adalah as-silbi. Quran surah kedua ayat 208, paling kiri ke pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis
silmi kafah. Perhatikan, bukan udkhulu fis salam, bukan udkhulu fil Islam, tapi udkhulu fis silmi. Silmi menunjuk pada rincian perbuatan-perbuatannya. Kalau Anda ingin tahu lagi apa rincian-rincian ini, maka diturunkan kemudian. Lihat baik-baik, kata Allah tingkatkan takwa. Ini wujudnya semua turunan bentuknya disebut dengan silmi. Silmi nanti menunjukkan manfaat dari perbuatan itu. Nanti saya turunkan lebih jauh supaya tidak terlampau panjang. Yang paling penting, turun nanti perintah. Takwanya disebutkan, imannya disebutkan, rinciannya disebutkan. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 dulu saja. Ya, dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin, tingkatkan takwa. Orang takwa disebut muttaqin. Siapa orang takwa? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas silmi. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, tunaikan semua perintahnya. Diminta salat, yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Nanti disebutkan apa manfaat dari amal semua ini, nanti ada turunan-turunannya. Silmi kafah. Teruskan. Lihat sini. Kalau Anda mengerjakan semua turunan ini, pekerjaannya ditunaikan dengan benar, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan, maka apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Kalau kita menjadi muslim yang baik, mengerjakan semua perintah-perintah berupa pekerjaannya, kemudian komitmen dijaga sampai wafat, masuk kemudian ke dalam perintah itu secara menyeluruh, apa yang Anda dapatkan? Pemberian Allah ketika mengerjakan itu dengan total disebut dengan salam namanya. Buka Quran surah ke-19 ayat 11 sampai 15, khususnya di ayat ke-15-nya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini keterangan di akhir setelah Allah meminta Nabi Yahya alaihissalam untuk menunaikan sifat-sifat silmi dalam bentuk amalan-amalan. Kata Allah, ya Yahya khudhil kitab. Alkitab sekarang disebut dengan di masa Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran. Nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Khudhil kitab. Ayo ambil sebagai pedoman. Kalau kita Al-Quran, ambil pedoman, praktekkan. Biquwah, dengan semangat, dengan kuat. Fa'atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kata Allah, kalau ada orang berislam dengan benar, dijaga sampai kembali kepada Allah, betul keislamannya, benar dipraktekkan dalam kehidupan dunianya, maka kata Allah, saya jamin dia akan mendapatkan salam di 3 kehidupan. 1, yauma wulida, saat dia hidup di dunia, Allah berikan salam. 2, wa yauma yamutu, saat wafat saya pertahankan kemuliaan itu. Wa yauma yub'atsu hayya, saat kembali kepadaku, maka aku akan berikan anugerah lebih baik daripada dunia dan alam kubur. Apa itu salam? Maaf, ketenangan, kedamaian, yang hebat kemajuan dalam berkehidupan. Silahkan cek, bukankah orang jahiliyah sebelum masuk Islam tertinggal? Tidak punya peradaban, akhlaknya tidak punya, jauh dikungkungi oleh Romawi, dikangkangi oleh Persia, kanan kirinya diikat, tidak punya peradaban, jauh. Setelah masuk Islam, muslim, mengerjakan sebuah perintah, diminta salat, minta zakat, puasa, infak, bangun masjid, bangun. Apa yang terjadi? Naik status menjadi khairu ummah.